Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan pupuk pada fase generatif, yaitu di mana fase pembungaan, pembuahan agar hasilnya lebih efektif. Ini saya terapkan pada padi. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, apa bedanya menggunakan bom paldi multi padi itu ya, dengan gandasil B atau gandasil buah. Nah, oke teman-teman, hari ini saya akan membahas itu sekilas tentang itu semua ya teman-teman. Nah, ini adalah padi saya yang berusia 70 hari ya teman-teman. Ini sudah mulai berisi padinya. Ini untuk tahap awal. Kemarin saya sudah melakukan bom padi itu pada usia 50 hari sampai 60 hari setelah tanam ya teman-teman. Itu agar hasilnya lebih efektif, apalagi ditanam gadu seperti sekarang dengan kondisi air yang tidak begitu banyak. Nah, jadi ini ya teman-teman. Untuk bom padi sama gandasil B itu sebenarnya sama. Samanya apa? Samanya yaitu pada pupuk ini sama-sama diterapkan pada fase generatif, pembungaan, pembuahan, itu ya. Karena kalau fase generatif itu unsur yang dibutuhkan yang banyak itu adalah P sama K, fosfor sama kaliumnya ya. Jadi kalau untuk unsur N itu kita tidak perlu banyak-banyak. Nah, pada bom padi ini ada komponen ya, satu pupuk yaitu multipadinya. Itu yang mengandung unsur yang dibutuhkan pada fase generatif ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah gandasil B. Kita bedakan unsur yang terkandung pada gandasil B dengan yang ada di multipadi. Untuk gandasil B ini memang diberi label B itu ya, artinya buah. Mungkin kita sudah tahu semua. Nah, tapi kandungan apa yang ada? Nah, ini nitrogennya hanya sedikit ya. Pasti kalau untuk pupuk tanaman fase generatif itu N-nya pasti sedikit. Kemudian yang memang dibutuhkan tanaman yang banyak itu ada fosfor atau fosfat ya, itu serta unsur kaliumnya ini sebanyak 30% ya. Nah, kemudian nutrisi yang ada pada multipadi, ini saya ambilkan yang sudah terbuka ya, sisa penyemprotan kemarin. Itu multipadi, ini ada di label atas ya. Nah, itu ada N-nya ini 10%, kemudian fosfatnya ada 6%, kemudian kaliumnya ada 40%. Nah, jadi antara multipadi ini dengan gandasil B itu sebenarnya memiliki kekuatan yang berbeda. Kemudian kalau untuk digabung ini sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman. Ini tidak masalah, dicampur multipadi dengan gandasil B itu tidak masalah. Karena memang kalau fosfatnya pada gandasil B tadi 20%, kemudian di multipadi ini hanya 6% ya teman-teman. Jadi lebih unggul gandasil B pada fosfatnya. Tapi kalau untuk kaliumnya itu multipadi memiliki unsur yang lebih banyak, yaitu kandungannya 40%. Nah, jadi ini kita bisa mix, bisa kita campurkan. Tapi kalau saya penerapannya itu sendiri-sendiri ya teman-teman. Karena memang untuk lebih menghemat biaya. Ini perbandingannya. Memang fosfat sama kalium itu sama-sama unsur yang sangat dibutuhkan pada masa generatif ya teman-teman. Kemudian kalau untuk tanaman yang berumur pendek, contoh seperti padi, ini hanya 4 bulan, nggak sampai 4 bulan ya sudah bisa dipanen. Itu unsur yang harus dipenuhi untuk hasil yang lebih maksimal itu adalah kaliumnya, unsur K-nya ini ya teman-teman.
Jadi multipadi ini lebih unggul karena apa? Memang dikhususkan untuk padi. Kaliumnya ada 40%. Kalau Gandasil B itu kaliumnya 30%. Perbedaannya di situ ya teman-teman. Kemudian unsur lain seperti Yn ini hanya unsur tambahan ya teman-teman. Jadi yang kita pentingkan pada fase generatif adalah fosfat sama kalium. Ini adalah contoh. Ini yang sudah saya berikan multipadi yang ada pada paket bom padi kemarin ya teman-teman. Pada waktu video pemberian bom padi itu saya berikan lebih awal, karena memang kalau di musim gadu seperti ini, tanam bulan April sampai Juli ya, itu kan memang air sudah sedikit karena memang jarang hujan. Nah itu saya berikan nutrisi agar lebih cepat. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ini ya, batang padinya. Sebelum terisi bulir ini nanti akan menjadi lebih panjang. Itu setahu saya. Kemudian untuk isinya itu bisa kita pakai bom padi lagi, itu bisa, ataupun kalau lebih hemat itu kita menggunakan Gandasil B. Itu saya ya. Itu yang saya lakukan biasanya. Jadi setelah dibom padi ini kira-kira umur 65 sampai 70-an itu kita beri Gandasil B. Kalau teman-teman memiliki bom padi atau biaya yang lebih, bisa menggunakan bom padi, itu juga lebih efektif. Karena memang yang dibutuhkan untuk pematangan ini adalah unsur kaliumnya ya teman-teman. Jadi butuh kalium yang banyak. Nah ini kita bisa keliling, ini usia 70 hari ya teman-teman, kurang lebih nanti 1 bulan lagi ini sudah masa panen. Dan ini memang tanamnya paling dulu di antara dengan teman-temannya, maksudnya yang ada di sebelah itu ya teman-teman. Ini padinya sudah mulai berisi. Jadi itu ya manfaatnya teman-teman. Perbedaan antara Gandasil B dengan multivitamin yang ada pada bom padi. Nah kalau teman-teman ada saran atau jika saya ada kesalahan ataupun tambahan, bisa teman-teman berikan masukan saya di kolom komentar ya teman-teman. Ini saya hanya sharing pengalaman penggunaan bom padi, kemudian dan Gandasil B-nya pada saat fase generatif pada tanaman padi. Nah demikian sekilas dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.